7 fakta yang terdapat di persidangan Ferdy Sambo. Yang pertama, bahwa Sambo menembak kepala Brigadir Joshua saat masih bergerak-gerak kesakitan, sehingga menyebabkan retak otak dan hidung Joshua. Yang kedua, usai terjadi pembunuhan Brigadir J, Kuat Ma'ruf dan Barada Eliezer di garasi seolah-olah tidak terjadi pembunuhan, sedangkan Putri Chandrawati masih sempat berganti pakaian usai kejadian pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas. Yang ketiga, terdakwa Ferdy Sambo memberikan 1 kotak amunisi atau peluru terhadap Barada E. Dalam persidangan terungkap bahwa Barada E melakukan ritual tertentu sebelum eksekusi Brigadir Joshua. Yang keempat, Barada Richard Eliezer sempat berdoa terlebih dahulu di kamar sebelum menembak Brigadir Joshua. Yang kelima, Ferdy Sambo sempat mengenakan sarung tangan untuk mengambil pistol dan menembak kepala Brigadir J untuk memastikan korban telah tewas. Yang keenam, jaksa penuntut umum belum bisa membenarkan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati di Magelang. Pasalnya, kesaksian pelecehan seksual terhadap atasannya Putri Chandrawati itu masih sepihak. Jaksa pun tak habis pikir seorang jenderal bintang 2 yang belasan tahun menangani tindak kejahatan tidak bisa mengatur emosinya. Dan yang ketujuh, JPU membacakan dakwaan bahwa terdakwa Putri Chandrawati mengucapkan terima kasih kepada Barada E, Bribka RR, dan juga Kuat Ma'ruf usai pembunuhan Brigadir Joshua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini berita di televisi Indonesia dikabarkan tentang anak-anak di Indonesia mengalami gagal ginjal, yang mana tiba-tiba anak-anak di Indonesia gejalanya yaitu seperti batuk, demam, pilek pada anak usia 0 sampai 18 tahun. Gejala infeksi saluran pencernaan seperti mual dan muntah, warna urin berubah menjadi coklat, atau mengalami penurunan jumlah urin hingga tidak buang air kecil sama sekali. Karena ini masih masuk dalam klarifikasi tentang COVID-19, hingga akhirnya dicarilah obat 15 yang diduga menjadi penyebab dari gagal ginjal pada anak. Dari beberapa obat tersebut, ada satu kesamaan, yaitu obat dengan seduhan cair atau sirup. Setelah itu muncullah surat edaran dari Kemenkes bahwa yang pertama, menaiknya kasus gagal ginjal akut itu mulai dari akhir Agustus melonjak. Yang kedua, kasus ini tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19. Yang selanjutnya yaitu Kemenkes telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap faktor risiko. Dan yang keempat, telah dilakukan pemeriksaan pada sisa sampel obat yang digunakan pasien, ditemukan senyawa campuran, senyawa yang menyebabkan kejadian dan faktor risiko lainnya. Dan yang kelima, Kemenkes meminta kepada seluruh vaskes untuk sementara tidak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup untuk menyelamatkan anak-anak. Bukan 15 lagi, tetapi semua obat sediaan sirup tidak disarankan. Selanjutnya, komunitas meminta seluruh apotek untuk sementara tidak memperjualbelikan obat dalam bentuk sirup. Yang selanjutnya yaitu himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat cair atau sirup tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan karena diduga komponen senyawa lainnya. Dengan tidak diedarkannya obat sirup sebagai pengganti, dapat kita menggunakan tablet seperti paracetamol dibagi 2 lalu dihancurkan. Jika anak mengalami sakit, kita harus senantiasa selalu memberikan nutrisi yang cukup dan cairan yang cukup. Stay safe semuanya, semoga tidak menimpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji DPR akan ikut mengawasi penegakan hukum ungkap tragedi Kanjuruhan. Wakil Ketua DPR Risufmi Dasko Ahmad memastikan pihaknya akan mengawasi penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 yang lalu. Hal ini diutarakan oleh pengurus pusat PP The Jackmania setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di gedung DPR RI. Ketua Umum The Jackmania Diki Sumarno mengatakan komitmen Sufmi Dasko Ahmad agar tragedi Kanjuruhan dapat terungkap. Tak hanya itu, Diki juga membeberkan agar adanya perbaikan dalam tata kelola sepak bola di tanah air. Tak hanya itu, Diki juga menekankan agar DPR RI dapat berpihak kepada para korban dalam mengawasi penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan. Diki juga menceritakan kepada Sufmi Dasko Ahmad soal dirinya ketika berada di Malang, Jawa Timur.
Selama di Malang, dirinya mengaku banyak mendapatkan informasi terbaru dan mendengarkan cerita dari Aremania. Sebelumnya, diketahui polisi terus mengusut kasus tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu Oktober 2022. Dalam peristiwa tersebut, ratusan orang telah meninggal dunia dan banyak lainnya yang terluka. Polri juga telah resmi menahan 6 tersangka kasus dugaan kelalaian atas insiden tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Mereka ditahan guna kepentingan pemeriksaan tambahan dalam proses penyidikan. Dilaporkan ada 100.000 orang memenuhi jalanan di Itaewon untuk perayaan Halloween. Perayaan ini merupakan perayaan teramai di Korea setelah pandemi. Itaewon tersebut adalah jalanan kecil yang multikultural. Dikabarkan ada 151 orang meninggal, sekitar 150 orang terluka, dan 355 orang menghilang. Kronologi kejadian ini, sekitar pukul 22.20 waktu Korea, laporan masuk dari 911 pertama kalinya. Dikabarkan terdapat orang pingsan di gang kecil. Akhirnya pukul 22.43, tim darurat sampai dan mereka kaget. Ternyata yang pingsan bukan cuma orang satu, tetapi ada beberapa dan di mana-mana. Melihat itu, tim darurat menelepon ke kantor pusat dan akhirnya diberlakukan darurat 1. Semua ambulan datang ke Itaewon dan ternyata korban juga lebih banyak. Akhirnya, tim bencana juga dipanggil. Dan pada pukul 23.13, darurat ditingkatkan menjadi darurat 2. Di situ, seluruh tim pemadam kebakaran dipanggil. Pada pukul 23.50, darurat 3 ditetapkan dan Itaewon memanggil seluruh bantuan personal yang bisa membantu dari seluruh daerah Korea. Dan akhirnya pada pukul 1.10 dinyatakan sudah lebih dari 100 orang meninggal. Keterkaitan dari kasus-kasus yang ada di atas dengan teori komunikasi di sosial media, yaitu dalam kasus tersebut kita dapat mengambil kesimpulan yaitu teori informasi dan teori agenda setting. Dalam teori informasi, komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran media dalam berkomunikasi. Di dalam teori komunikasi, informasi ini menitik beratkan pada saluran atau media yang digunakan oleh transmitter. Jika sinyal dalam media ini tidak dapat baik, maka proses komunikasi tersebut akan tidak lancar atau begitu sebaliknya. Sedangkan dalam teori agenda setting, teori ini mempunyai argumen bahwa media sangat memberikan tekanan kepada suatu kejadian. Dari kejadian itu, media mengangkat peristiwa tersebut dan mempengaruhi masyarakat untuk menganggap peristiwa tersebut penting, dan dapat disimpulkan jika hal apa yang dianggap penting oleh media maka penting juga bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami.